Shalom, di nama Tuhan selamat malam. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat KUL GBI Rayon 17. Kita bersuka cita malam hari ini karena kita boleh bersama-sama beribadah. Dan biar hadirat Tuhan itu memenuhi setiap kita. Sebab itu mari bersama-sama kita mau menaikkan pujian kita buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau membawa pujian kami. Biar Engkau ditinggikan. Biar Engkau disukakan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama yuk. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Kami datang bawa pujian. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory,
Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa pujian kita. Naikkan syukurmu. Berikan penyembahanmu yang terbaik buat Dia. Sebab Dia layak untuk kita tinggikan. Dia layak untuk menerima segala pujian dari umat-umat-Nya. Jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari umat Tuhan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku,
sebab Dia layak untuk ditinggikan. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Biar di akhir tahun ini ada pujian syukur yang kita naikkan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak untuk biar hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Mari umat Tuhan angkat suaramu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Untuk selama-lamanya, Yes, sampai selama-lamanya, amin. kami mau tetap terus menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bergabung di dalam ibadah Cool Online malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami semua masih boleh berkesempatan untuk mengikuti ibadah Cool Online malam hari ini. Biar kiranya Tuhan kami boleh diberikan telinga seorang murid sehingga kami boleh mendengar dan mengerti firman yang dibagikan dan tidak kembali dengan sia-sia. Dan biar kiranya Tuhan mampukan hamba-Mu ini supaya kiranya aku tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi melainkan tepat seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sharing firman Tuhan malam hari ini saya beri tema berkat yang tertahan. Jika kita flashback beberapa tahun yang lalu, Gembala Sidang kita Pak Niko seringkali berkata bahwa kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga, yang dimana kita akan juga melihat atau mengalami goncangan demi goncangan. Mungkin ketika kita mendengar Pak Niko berkata kita akan mengalami goncangan, dalam hati kita berkata,
mungkin itu masih lama Pak, atau masa iya itu terjadi. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bila kita melihat berita dan kita mendengar akan berita dari media-media bahwa terjadi goncangan demi goncangan. Dan bukan itu saja, mungkin kita bukan hanya melihat dan mendengar, tetapi kita juga merasakan hari-hari ini goncangan itu. Setuju Bapak Ibu semua? Goncangan-goncangan tersebut antara lain ada gempa bumi. Kita seringkali mendengar gempa bumi terjadi di mana-mana. Banjir yang besar sekali sehingga menyebabkan satu desa juga menjadi rusak, menjadi hanyut. Kita juga mendengar kecelakaan, terutama kecelakaan pesawat. Dan juga kita mendengar teroris. Di Indonesia sendiri juga terjadi, di Papua saudara-saudara kita mengalami penganiayaan oleh karena teroris. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita juga rasakan hari-hari ini yang di sekeliling kita sedang masuk dalam pandemi COVID-19. Begitu banyak orang yang kita kenal, sahabat, saudara, atau teman-teman kita yang mungkin sudah berpulang ke rumah Bapak oleh karena COVID-19. Kalau kita sedang masuk dalam era pandemi COVID-19, maka kita juga pasti butuh berobat. Kita harus beli vitamin, setidaknya vitamin seperti vitamin C, vitamin B, vitamin D. Kita perlu beli masker, kita perlu beli hand sanitizer. Dan itu semua membutuhkan uang. Bukan uang yang sedikit bahkan. Bagi mereka yang bekerja, apabila mereka terkena COVID-19, maka harus isoman. Ada beberapa perusahaan yang saya dengar juga, mereka apabila tidak bekerja, ada yang dipotong. Ada yang bekerja dari WFH, dari rumah, mereka juga dipotong. Atau yang bahkan yang lebih mirisnya lagi, karena mereka tidak bekerja lagi oleh karena perusahaan mem-PHK mereka, maka mereka tidak lagi mendapat penghasilan. Sedangkan kebutuhan hidupnya besar, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kita semua terutama perlu mengkonsumsi vitamin di saat-saat seperti ini. Kita perlu beli alat pelindung diri seperti masker atau hand sanitizer. Kita perlu juga berobat ketika kita kena COVID-19, dan itu tidak murah. Memang ada yang gratis dari pemerintah, tetapi ada juga yang kita bisa berobat sendiri dan itu biayanya cukup mahal. Belum lagi saudara-saudara kita atau bahkan dari keluarga kita sendiri, teman-teman kita mengalami yang berusaha, yang berdagang, yang membuka toko dan sebagainya. Oleh karena efek daripada pandemi COVID-19 ini, usahanya menjadi sepi. Usahanya menjadi tidak seramai lagi seperti dahulu. Semuanya berubah. Sistem-sistem perdagangan sekarang lebih banyak online. Sedangkan bagi orang-orang tua tentu merasa kesulitan. Karena orang-orang tua mungkin tidak familiar dengan yang namanya teknologi. Nah, sederhananya adalah, atau kesimpulannya, kita hidup di era pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau secara tidak langsung kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Yang seharusnya uangnya tidak keluar waktu dulu, sekarang harus keluar. Karena untuk membeli APD, karena untuk membeli vitamin, untuk berobat jika sakit, kena COVID dan sebagainya. Nah, goncangan-goncangan yang kita hadapi juga hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat berita bahwa ada yang namanya krisis pangan dunia. Seperti di Korea Utara, pemimpinnya berkata kepada rakyatnya bahwa mereka harus kurangi makan sampai tahun 2025. Kalau di sekeliling kita, mungkin yang kita rasakan juga seperti terjadi belum lama ini kelangkaan minyak goreng. Sempat beberapa orang yang saya kenal mencari ke sana ke sini, dan mereka sulit sekali menemukan minyak goreng. Dan kalaupun ada, harganya juga sudah mahal, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat. Belum lagi kita juga melihat berita yang namanya ada krisis kelangkaan energi. Nah, ini juga hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara yang terjadi di sekitar kita. Apabila yang namanya terjadi krisis kelangkaan energi, maka harga BBM akan naik, harga LPG akan naik,
Dan itu berdampak kepada perusahaan-perusahaan, berdampak kepada pabrik-pabrik yang selama ini memproduksi entah itu makanan, entah itu pakaian dan sebagainya. Kalau misalnya energi itu menjadi mahal, pabrik harus mengeluarkan ongkos produksi yang lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan berefek kepada harga yang dijual kepada konsumen itu akan lebih mahal. Itu akan naik. Dan kita sebagai pembeli, maka kita akan mendapatkan harga yang lebih mahal dan kita harus mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Ditambah lagi hari-hari ini goncangan yang terjadi, kita juga sudah sama-sama tahu ada yang namanya perang antara Rusia dan Ukraina. Dan juga kita mendengar ada yang namanya ancaman daripada perubahan iklim. Seperti hal-hal tersebut di atas seperti persis yang dikatakan oleh Pak Jokowi, Presiden kita di dalam rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022. Saya sempat melihat berita tersebut dan saya melihat dan mendengar bahwa Pak Jokowi serius sekali membagikan hal ini kepada setiap kita. Pak Jokowi beliau berkata, ini semua kenaikan-kenaikan ini, kelangkaan-kelangkaan ini mengakibatkan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu pasti akan menimbulkan krisis ekonomi. Karena semuanya naik, semuanya kacau, terjadi inflasi, bisa terjadi yang namanya krisis ekonomi secara global. Kalau terjadi krisis ekonomi, maka semuanya akan merasakan dampaknya. Semuanya akan merasa sulit. Mungkin kita secara pribadi berkata dalam hati kita, ya Tuhan, hari-hari ini kok yang namanya cari uang itu susah sekali. Saya sudah kerja habis-habisan, saya sudah bekerja keras dari pagi bahkan sampai malam. Kenapa ya kalau terima uang pun kayaknya uangnya cepat habis untuk bayar ini, bayar itu. Dan susah sekali rasanya untuk ditabung. Bahkan saya sudah memberikan persepuluhan, saya sudah mengikuti ibadah ini itu, saya sudah menjaga hidup saya, tapi kenapa ya rasanya kok mencari uang di zaman sekarang ini sulit sekali. Nah, oleh sebab itu, maka pertanyaannya, mengapa sepertinya Tuhan menahan berkat-Nya atas kita? Kalau kita yang tadi berkata, ya Tuhan susah sekali cari uang zaman sekarang. Rasanya uang itu tidak bisa lama di dalam kantong, keluar terus gitu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sepertinya Tuhan menahan berkat-Nya? Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Hagai 1 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Demikian saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Perikopnya adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besarnya. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Mari kita baca juga satu lagi firman Tuhan di dalam Hagai 1 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Hagai 1 ayatnya ke-9 sampai 11. Demikian firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan,
sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas tanah manusia, ke atas manusia dan hewan, dan atas segala hasil usaha. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan yang barusan kita baca ini itu mengisahkan tentang bangsa Israel yang baru saja pulang dari negeri Babel. Mereka diizinkan oleh Raja Darius, Raja Persia yang menguasai Israel saat itu, untuk pulang dan membangun kembali bait suci. Namun bangsa Israel dari pembuangan tersebut, mereka sepertinya tanda kutip lupa untuk membangun reruntuhan rumah Tuhan, membangun kembali bait suci. Nah, apa yang mereka lakukan? Bangsa Israel yang pulang dari pembuangan dari Babel, mereka itu lebih suka mengerjakan pekerjaannya sendiri. Mereka lebih suka membangun rumahnya sendiri. Membangun dengan papan yang indah, membangun dengan cantik. Sedangkan rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Mereka tidak melakukannya bagi Tuhan. Dan mereka lebih memilih untuk melakukan pekerjaan bagi rumahnya sendiri. Sehingga di pembacaan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, Tuhan menghukum mereka. Mereka menabur banyak, tapi hasilnya sedikit. Mereka makan, tapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Uang yang mereka dapat habis terus. Nah, ini seperti yang saya cerita di awal. Kalau mungkin ada Bapak Ibu, kita semua yang merasa, kok rasanya susah ya Tuhan mencari uang hari-hari ini. Sepertinya kayaknya uang udah dapat itu kayaknya cepat banget habisnya. Ya, ini yang dialamin oleh bangsa Israel juga pada saat itu. Uang yang mereka dapat itu cepat habis. Karena kenapa? Karena uang yang mereka masukkan ke dalam kantong atau pundi-pundinya itu adalah kantong atau pundi-pundi yang berlobang. Firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, mana bisa yang namanya uang dimasukkan ke dalam pundi-pundi atau kantong itu akan tersimpan. Orang berlobang, maka akan cepat habisnya. Itu juga saya percaya pundi-pundi atau kantong yang berlobang itu juga berbicara tentang sesuatu hal yang seharusnya kita tidak perlukan, itu menjadi biaya, itu menjadi keluar uangnya. Entah itu mungkin sakit, entah itu mungkin terjadi kecelakaan dan sebagainya. Nah, lalu Tuhan juga menghukum bangsa Israel pada saat itu, dikatakan langit dan bumi menahan hasilnya. Jadi kalau mereka melakukan pekerjaan berkebun atau pertanian, maka hasilnya itu tidak akan maksimal atau bahkan sangat sedikit sekali. Kekeringan terjadi atas segala usaha. Nah, rasanya apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu terjadi juga kepada kita hari-hari ini. Mungkin di antara kita, seperti yang saya katakan tadi, kita ada yang merasa, ya Tuhan, kenapa ya kok rasanya hidup sekarang ini berbeda sekali sama dulu. Ya, karena firman Tuhan sudah bilang, menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi goncangan, akan terjadi satu kesusahan-kesusahan yang besar. Ini baru kesusahan yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Kita belum mengalami kesusahan yang besar, tapi kita sudah merasa seperti, aduh Tuhan, kenapa seperti ini ya? Hidup kok semakin susah, semakin terjepit, semakin tertekan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bisa saya simpulkan bahwa pertanyaan yang tadi saya ajukan, atau mungkin ada di antara kita yang berkata, mengapa sepertinya Tuhan menahan berkat-Nya? Jawabannya adalah mungkin karena kita lupa untuk membangun reruntuhan rumah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita lebih asik melakukan pekerjaan kita sendiri. Kita lebih asik membangun rumah bagi kita sendiri dan tidak bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana caranya agar berkat yang tertahan itu dapat Tuhan curahkan bagi kita semua? Yang pertama, firman Tuhan di dalam Hagai berkata, bangun rumah Tuhan. Dalam Hagai 1 ayat 8, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, dikatakan, jadi naiklah ke gunung,
bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang barusan kita baca ini berkata bahwa kalau kita ingin berkat yang ingin Tuhan berikan bagi kita itu tidak tertahan, maka kita harus bangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu berbicara bukan hanya fisik, bukan hanya gereja, bukan hanya tempat ibadah, melainkan Rasul Paulus pernah berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kita semua adalah bait Roh Kudus. Kita semua adalah rumahnya Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita renungkan kehidupan kita. Apakah kita sudah bangun rumah Tuhan? Apakah kita sudah bangun kerohanian kita yang di dalam hidup kita ini? Apabila mungkin kita masih bolong-bolong saat teduh. Apabila hari-hari ini kita sudah malas-malasan lagi baca Alkitab. Apabila mungkin hari-hari ini kita nggak pernah lagi menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita melakukannya kembali. Kita kembali saat teduh. Kita meluangkan waktu kita buat Tuhan. Kita bisa intim dengan Tuhan berdua di kamar ataupun dengan keluarga. Kita kembali baca Alkitab. Supaya kita mendapat kekuatan. Supaya kita mendapat tuntunan di hari-hari ini. Di goncangan-goncangan yang besar ini. Dan kita ayo menyanyi untuk Tuhan. Karena nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa yang di sorga, di sana akan ada yang namanya pujian penyembahan. Kalau kita tidak berlatih dari sekarang, kalau kita tidak membiasakan diri dari sekarang, maka mungkin saja ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga, kita tidak nyaman, kita tidak betah. Karena kita tidak terbiasa memuji menyembah Tuhan. Dan bisa-bisa kita dibalikan lagi ke bumi. Lalu, membangun rumah Tuhan itu juga berbicara mengenai bahwa kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apakah itu pertemuan kul, apakah itu ibadah raya? Ya saya mengerti sekarang kita semua sedang menjalani ibadah online. Tapi apabila waktunya nanti sudah tepat, gembala kita mengatakan oke, sudah bisa lagi ibadah onsite, mari kita bersama-sama datang ke gereja. Mari kita sama-sama kembali lagi kul secara onsite, kembali lagi ibadah secara onsite. Karena kenapa? Mungkin di antara kita atau orang yang kita kenal ada yang melakukan hal-hal seperti ini. Mereka mungkin berkata, saya tidak maulah ibadah onsite. Kenapa? Saya takut COVID. Saya takut pandemi ini Omikron masih di mana-mana. Jadi saya ibadah online saja di rumah. Tapi Tuhan tahu apa yang orang itu lakukan. Mungkin orang itu malas ke gereja. Mungkin orang itu malas untuk melakukan ibadah secara onsite. Itu hanya alasan saja. Sedangkan dia bisa pergi ke restoran, dia bisa pergi ke kafe, dia bisa pergi ke tempat-tempat yang ramai yang lainnya selain rumah Tuhan. Dan dia tidak takut tuh. Tapi ketika diminta untuk ibadah onsite datang ke rumah Tuhan, dia tidak mau. Dia lebih memilih online. Atau ada juga orang yang mengikuti ibadah online tapi sambil tidur. Dan akhirnya ketiduran. Dan akhirnya tidak mendengar firman Tuhan. Akhirnya tidak ikut di dalam pujian penyembahan. Dan banyak lagi alasan-alasan orang lain yang sampaikan atau lakukan. Mungkin kita sebagai manusia biasa tidak tahu semuanya itu. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Jadi dikatakan membangun kembali rumah Tuhan, reruntuhan rumah Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi adalah yuk kita bangun lagi hubungan dengan Tuhan lewat saat teduh kita secara pribadi, lewat mesbah keluarga, lewat pembacaan Alkitab, lewat pujian dan penyembahan. Dan kita tidak menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apabila sekali lagi sudah dikatakan onsite, mari kita lakukan, mari kita datang dan kita bersama-sama untuk menyembah memuji Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar berkat yang Tuhan ingin berikan kepada kita tidak tertahan? Yang kedua, firman Tuhan berkata, maka kita harus bertobat.
dan minta Tuhan kuduskan. Di dalam Hagai 2 ayatnya yang ke-14 sampai 15, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu?" Lalu para imam itu menjawab katanya, "Tentu." Maka berbicaralah Hagai katanya, "Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang barusan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara itu berkata bahwa jika seseorang ingin membangun rumah Tuhan, maka apabila keadaan orang itu sedang najis, maka dia tidak akan diperbolehkan untuk membangun rumah Tuhan. Karena firman Tuhan bilang dia sedang dalam keadaan tidak tahir, dia sedang tidak dalam keadaan kudus, belum dikuduskan, belum ditahirkan. Nah, apa artinya di dalam kehidupan kita? Apabila kita ingin membangun rumah Tuhan, yaitu adalah tubuh kita sendiri, yang seperti Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, maka kita harus dalam keadaan yang sudah ditahirkan. Kita sudah dalam keadaan yang dikuduskan. Nah, berbicara mengenai kekudusan, kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus bertobat dari setiap dosa kesalahan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi dosa yang menghalangi antara Tuhan dengan kita. Bapak Ibu Saudara tentu mengerti apa dosa-dosa yang mengikat selama ini. Apakah masih menyimpan kekesalan? Apakah masih menyimpan kemarahan? Apakah masih menyimpan sakit hati? Dan sebagainya. Ataukah selama ini Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu lakukan, tapi orang lain tidak mengetahui, dan Bapak Ibu merasa tidak tenang atau tidak nyaman? Kalau memang ada seperti itu, dengan segala kerendahan hati, Bapak Ibu mari bereskan di hadapan Tuhan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Karena umur seseorang itu tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Selagi masih ada kesempatan, mari kita bereskan itu. Dan kita apabila ditegur oleh Tuhan, kita harus bertobat, segera bertobat. Dan kita minta dikuduskan kepada Tuhan, supaya kita dilayakkan, supaya kita diperbolehkan untuk membangun kembali reruntuhan rumah Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita menaikkan pujian, ketika kita menaikkan penyembahan, maka Tuhan berkenan, maka Tuhan tidak menolak kita. Karena kenapa? Sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun kita berbuat kesalahan, tetapi kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa kesalahan kita. Kita dibenarkan, kita diperbolehkan, kita dilayakkan untuk membangun rumah Tuhan, yaitu apa? Untuk melakukan pujian penyembahan, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, doa-doa syafaat kita, ataupun pelayanan yang kita lakukan, ataupun apapun yang kita lakukan bagi Tuhan, itu Tuhan tidak tolak, Tuhan layakan, Tuhan perbolehkan. Lalu arti yang kedua daripada kita harus selain bertobat dan minta dikuduskan Tuhan, maka kenajisan kita itu berbicara mengenai tentang hal-hal yang masih menjadi hambatan dalam hidup kita. Contohnya seperti ini. Kita tidak akan dilayakkan Tuhan. Tuhan tidak akan berkenan kepada pujian penyembahan kita apabila kita mungkin di zaman pandemi ini kita lebih banyak di rumah. Selama ini mungkin kita ketemu dengan keluarga, kita ketemu dengan teman-teman yang lainnya itu sangat jarang. Tapi karena kita ada di rumah terus, kita WFH, kita tidak keluar-keluar dan kita bertemu dengan saudara-saudara kita ataupun dengan anggota keluarga kita, maka akan terjadi konflik. Saya tidak tahu konflik yang seperti apa. Hal-hal yang kecil dan sepele pun di zaman sekarang ini, di situasi seperti ini pun bisa menjadi konflik. Mungkin kita marah-marahan satu dengan lainnya. Kita nggak ngomong-ngomongan dulu. Mau sampai kapan seperti itu? Atau oleh karena uang, oleh karena kebutuhan yang besar yang seperti saya jabarkan di depan tadi. Di zaman ini, di zaman pandemi COVID-19 ini,
maka kita akan lebih cepat marah. Kita akan lebih cepat temperamen terhadap anggota keluarga kita kah, terhadap teman-teman kita kah, terhadap saudara kita kah, atau bahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau memang ada seperti itu, mari cepat kita bereskan. Mari cepat kita bereskan. Selagi masih ada waktu, supaya apa? Supaya kita dilayakkan kepada Tuhan. Supaya kita dilayakkan, diperbolehkan oleh Tuhan untuk membangun reruntuhan rumah Tuhan, yaitu membangun hidup kita sendiri, kerohanian kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila kita ingin berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak tertahan lagi, maka kita harus mendahulukan membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan kita, kerohanian kita di hadapan Tuhan, dan kita bertobat, kita minta dikuduskan oleh Tuhan supaya berkat yang kita perlukan di hari-hari ini Tuhan boleh tambah-tambahkan, Tuhan boleh cukupkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai. Biar kiranya saat ini Roh Kudus yang mengambil alih, Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada setiap kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku daripada firman kebenaran-Mu, dan biar kiranya layakkan kami untuk membangun reruntuhan rumah Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh ya Tuhan dilayakkan, ditegakkan di hadapan Tuhan, dan berkat yang kami perlukan, apa yang kami perlukan hari-hari ini boleh Tuhan cukupkan, boleh Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan biar kiranya itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Adapun persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer kepada nomor-nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara juga dapat men-scan QR yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Ataupun yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan Bapak Ibu Saudara ke dalam amplop, dan lewat Gereja GBI Malayati boleh mampir sebentar dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah Cool Online malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa, melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus menyertai kita untuk selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.